Record. Selamat malam buat kita semuanya. Yang terhormat pada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Sela Aprilia Murdianti, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pajak Penghasilan, Pemotongan, dan Pemungutan. Perkenalkan, nama saya Retmawati Panjaitan dengan NIM C0D023022 dari Prodi Perpajakan kelas G akan menjelaskan materi dari PowerPoint, yaitu pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Materi yang pertama, apa itu pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan? Pemotongan PP pasal 21 untuk pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan adalah pemotongan pajak penghasilan PPh yang dilakukan terhadap penghasilan karyawan yang berpindah tempat kerja di tengah tahun pajak. Pemotongan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan karyawan telah dihitung dan dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun penghasilan diterima dari lebih dari satu pemberi kerja dalam tahun pajak yang sama. Materi yang selanjutnya yaitu bagaimana ketentuan PPh terutang untuk karyawan berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Pada karyawan yang berhenti bekerja di tengah tahun berjalan, terdapat beberapa poin penting yang harus dipahami oleh perusahaan. Pertama, akumulasi penghasilan selama 1 tahun bagi karyawan desain. Yang kedua, jika PPh 21 yang dipotong jumlahnya lebih besar dari jumlah PPh 21 terutang, maka sisanya harus dikembalikan kepada karyawan. Yang ketiga, bukti dari pemotongan PPh 21 harus diberikan maksimal 1 bulan setelah karyawan berhenti bekerja. Materi selanjutnya, bagaimana ketentuan PPh terutang untuk karyawan mulai bekerja dalam 1 tahun berjalan? Yang pertama, penghitungan PPh pasal 21-nya. Ketika karyawan mulai bekerja di tengah tahun, pemberi kerja baru wajib menghitung PPh pasal 21 berdasarkan penghasilan yang diterima karyawan sejak tanggal bergabung hingga akhir tahun pajak. Pemotongan dilakukan setiap bulan berdasarkan penghasilan bulanan yang diterima. Kedua, perhitungan secara proporsional. Pemberi kerja baru akan menghitung PPh pasal 21 secara proporsional dengan memperhitungkan jumlah bulan karyawan bekerja dalam tahun tersebut. 3. Penggabungan dengan penghasilan sebelumnya. Jika karyawan telah bekerja di tempat lain sebelumnya dalam tahun yang sama, pemberi kerja baru dapat meminta bukti potong PPh pasal 21 dari pemberi kerja lama. Yang keempat, tadi pajak progresifnya. Penghasilan dengan 60 juta dikenai 5%, penghasilan di atas 60 juta hingga 250 juta dikenai pajak tarif yaitu 15%, penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta dikenai tarif 25%, penghasilan di atas 500 juta dikenai tarif 30%. 5. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya. Tidak kawin dengan tanggungan 0 dikenai 54 juta per tahunnya. Kawin dengan tanggungan 0, 58.500.000 per tahunnya. Tambahan pertanggungan maksimal 3 tanggungan, 4.500.000 per tanggungannya. Yang keenam, pelaporan SPT tahunannya. Karyawan yang bekerja di tempat baru harus melaporkan seluruh penghasilannya selama 1 tahun pajak dalam SPT tahunan orang pribadi. Jika karyawan memiliki penghasilan dari 2 atau lebih tempat kerja, seluruh penghasilan tersebut harus digabungkan dalam pelaporan SPT. Materi selanjutnya, bagaimana contoh penghitungan bagi pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Berikut contoh soal bagi pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja. Ruben merupakan salah satu pegawai tetap di PT Bina Lestari dengan status menikah, namun belum memiliki tanggungan. Setiap bulannya, Ruben menerima gaji sebesar 6 juta dan tunjangan jabatan 3 juta setiap bulannya. Pada tanggal 1 Juli 2017, Ruben memutuskan untuk berhenti bekerja di PT Bina Lestari. Selama bekerja, Ruben hanya menerima penghasilan berupa gaji dan tunjangan jabatan saja. Adapun kebijakan pemotongan PPh pasal 21 PT Bina Lestari menggunakan sistem gross method atau PPh 21 dipotong langsung dari penghasilan karyawan. Penghasilan brutonya dengan gaji per bulan 6 juta, tunjangan jabatan 3 juta ditambah penghasilan bruto didapat hasil 9 juta. Pengurangannya biaya jabatan dari 450.000, iuran pensiunnya 200.000 ditambahkan keduanya menjadi 650.000.
Tarifnya 5 dikali 298.583 dapat hasil Rp1.447.916. Dari penghitungan PP Pasal 21 yang terutang selama Januari sampai dengan Juni 2017 dengan penghasilan bruto 54 juta, pengurangannya 3.900. Jadi penghasilan neto 6 bulannya dapat Rp50.100.000. Untuk PPKP dengan tanggungan K0 untuk 6 bulannya dapat Rp29.250.000. Dengan PKP 6 bulan Rp29.250.000. Untuk contoh soal bagi pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan. Budianta bekerja pada PT Ziang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2009. Dia menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar 6 juta dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar 150.000. Penghitungan PP Pasal 21 tahun 2019 sebagai berikut. Gaji sebulannya 6 juta, pengurangannya yang pertama dari biaya jabatan 5% dikali 6 juta dapat 300.000. Yang kedua, iuran pensiunnya 150.000 ditambah 450.000 dapat penghasilan neto sebulannya 5.550.000. Jadi penghasilan neto setahun 2 dikali 5.500.000 didapat 22.200.000 rupiah. Dari gaji sebulannya 20 juta dengan pengurangan dari biaya jabatan 5% dikali 20 juta didapat 1 juta rupiah. Dengan maksimum diperkenakan 500.000 per penghasilan neto sebulan. Dari 19.500.000 penghasilan neto selama 4 bulan yaitu 78 juta rupiah dengan penghasilan neto di setahun kan 12/4 dikali 78 juta dapat 234 juta dengan PPKP K3 untuk PP sendiri didapat 15.840.000 dengan tambahan wajib pajak kawin 1.320.000 dan tambahan 3 orang anak 3 dikali 1.320.000 dapat 3.960.000 ditambah 21.120.000. Jadi PPh pasal 21 terutang untuk tahun 2009 yaitu 4 dibagi 12 dikali 26.932.000 didapat 8.977.333.000. Dengan PPh pasal 21 terutang sebulannya 1 dibagi 4 dikali 8.977.330.000 dapat 2.244.333 rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari PowerPoint yang telah saya tampilkan. Saya mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih.